Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, biasanya kita akan melakukan refleksi dulu ya. Sebelum dilakukan refleksi, silakan ketua kelas depan dulu. Pada asana Pananjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat? Pagi luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, ada teman-teman yang ingin berkenan, memberikan semangat sebelum pembelajaran dimulai. Coba bagas ya. Masih semangat? Semangat. Pagi luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, anak, sebelum mulai pembelajaran semuanya harus semangat. Keadaan semangat supaya pembelajaran menyenangkan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Pak absensi dulu ya. Apakah ada teman-teman Anda yang kita lihat hari ini? Semuanya hadir ya? Nah, tepuk semangat. Nah, sekarang Pak jelaskan mengenai materi yang kemarin sudah Pak jelaskan, yaitu mengenai Pancasila. Nah, sudah dipelajari di rumah? Nah, kalau sudah dipelajari, Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini ya, supaya anak-anak tidak bingung apa pembelajaran hari ini. Ya. Untuk tujuan pembelajaran ini yaitu mengenai Pancasila ya, keterkaitan sila-sila Pancasila. Tujuan yang pertama yaitu melalui literasi dan berbagai simbol, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya pemahaman Pancasila secara benar agar memiliki pola pikir yang mampu menguraikan makna sila-sila dalam Pancasila. Nah, menunjukkan sikap-sikap yang berhubungan dengan sila-sila dalam
Pancasila dan menguraikan hubungan antar sila dalam Pancasila. Nah, itu tujuan pembelajaran pertama. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisa, menerapkan nilai Pancasila secara benar dengan menunjukkan kemampuan berrelasi antara teman ya. Nah, yang ketiga, mempresentasikan informasi serta menyampaikan penerapan nilai-nilai yang terkandung pada baik-baik Pancasila. Nah, sebelum pembelajaran mulai, anak Pak refleksi dulu yaitu mengenai Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Angkat tangannya. Pancasila artinya Rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. saya kasih tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menamakan Pancasila artinya? Pancasila artinya nah, semuanya Pancasila artinya Kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. nah, Pancasila artinya rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah itu Pancasila adalah pilar atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah pilar atau ideologi bangsa Indonesia. Nah, dalam Pancasila terdapat dasar-dasar ya, dasar-dasar yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang pertama, masih ingat? Baik pertama, simbolnya apa? Bintang. Bintang. Nah, yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Beringin. Yang keempat? Banteng. Yang kelima? Padi dan kapas. Tentu saja yang pertama, baik pertama sesuai dengan simbol bintang, berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang siapa yang bisa ke depan menyebutkan simbol dari Pancasila? Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat bola rantai, lima bintang kapas. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala rantai, lima tadi dan kapas. Kasih tepuk tangan ya. Nah, berarti anak sekarang mampu menyebutkan simbol yang terdapat pada Pancasila. Nah, sekarang baik Pancasila. Siapa yang bisa jawab? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kasih tepuk tangan. Siapa bisa? Depan? Ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Nah, mereka sudah mampu menyebutkan ya, yaitu yang pertama simbol yang terdapat pada Pancasila. Nah, yang kedua adalah sudah mampu menyebutkan baik-baik isi dari Pancasila. Nah, sekarang siapa bisa menyebutkan ya, makna yang terkandung pada masing-masing Pancasila? Siapa bisa? Nah, tentu saja makna yang terkandung yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan. Nah, yang kedua, nilai yang terkandung pada Pancasila pada bait kedua yaitu kemanusiaan. Yaitu yang ketiga, makna yang terkandung persatuan ya. Yaitu makna yang keempat, kerakyatan. Sekarang makna yang kelima, keadilan sosial. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan video mengenai arti dan makna pada Pancasila. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila
Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar panjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang membelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye. Nah, anak sudah menyaksikan videonya ya. Sudah memahami yaitu mengenai arti dan makna dari Pancasila. Nah, kalau sudah, sekarang Bapak akan bentuk kelompok ya, nanti menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Nah, silakan bentuk kelompok. Silakan. Boleh berapa? Atau pemuda saja yang tepat. Kalau tidak, silakan dari sudah ya. Nah, silakan cari kelompoknya. Nah, kalau sudah membentuk kelompok, silakan tentukan ketua dari kelompok anak. Sudah ya? Sudah ditentukan ketua kelompoknya? Baik, kalau sudah, nah sekarang silakan
silakan masing-masing ketua kelompok ke depan. Nah ya, tadi sudah Pak tayangkan mengenai arti dan makna yang terkandung pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang Bapak akan kasih anak-anak per kelompok, yaitu ketua kelompoknya LKPD. Tahu LKPD? Yes. LKPD itu adalah lembar kerja peserta. Nah, sekarang anak-anak silakan diskusikan per kelompok ya mengenai. Nah, nanti Pak akan undi ya. Nah, Bapak undi. Pada undian tersebut ada pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan ya, pada masing-masing kelompok. Silakan diskusikan sesuai dengan arti dan makna yang terkandung pada penerapan Pancasila. Nah, sekarang untuk undiannya ya, supaya tidak saya yang ini saya yang tidak itu anak. Nah, sekarang Pak undi sesuai dengan apa yang sudah anak dapatkan dalam undian tersebut ya. Nah, silakan dibaca. Langsung dibaca. Soal apa yang dapatkan? Menyebutkan isi baik-baik Pancasila. Nah, silakan bercari kelompoknya. Kasih tepuk tangan ya. Silakan buka. Menyebutkan makna yang terkandung pada masing-masing simbol Pancasila. Nah, kasih tepuk tangan ya. Nah, sekarang lagi ulangan ke kelompok. Dan menyebutkan simbol pada baik-baik Pancasila. Kasih tepuk tangan ya. Menyebutkan makna yang baik-baik Pancasila. Nah, menyebutkan makna yang terkandung pada baik-baik Pancasila. Kasih tepuk tangan ya. Nah, semuanya sebelum mengerjakan pada masing-masing kelompok, tepuk semangat. Nah, sekarang silakan diskusikan. Semua orang buat apa? Satu kelompok. Kertas lempiran ya. Nanti Pak bagikan sesuai dengan soal yang sudah Anda dapatkan. Nah, Anda dengarkan dulu. Nah, nanti Anda kan tadi sudah mendapatkan sesuai dengan undiannya soalnya ya. Nah, setelah itu Anda silakan buat 3 pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang sudah Anda dapatkan dalam undian. Nah, untuk pertanyaan itu nanti silakan di depan anak-anak setelah mempresentasikan di depan, tunjuk orang boleh atau tunjuk kelompoknya boleh untuk menjawab pertanyaan yang anak-anak masing-masing buat. Paham ya? Nah, sekarang sebelum mengerjakan Pak akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan pertanyaan yang tadi anak kita dapatkan. Nah, itu baik-baik Pancasila. Siapa yang mendapatkan? Nah, yang mendapatkan pertanyaan artis ini. Nah, yang mendapatkan undian nama sendiri.
Nah, yang terakhir yang mendapat pujian pertanyaan nilai-nilai dari sidang Saya ada pertanyaan mengenai LKPD yang ada dapat. Saya ada pertanyaan mengenai LKPD. Nah, silakan ke belakang. Selamat bekerja, silakan diskusikan dengan kelompoknya.
Apa ya? Nah, siapa yang sudah selesai? Belum. Nah, yang sudah selesai silakan semua ke depan ya. Presentasikan sesuai dengan jawab yang sudah didiskusikan. Sudah ya? Nah, tadi kan ya, ada anak-anak atau kelompok sudah selesai ya. Silakan anak ke depan. Presentasikan sesuai dengan jawaban yang sudah didiskusikan di kelompoknya. Nah, silakan sampaikan dulu pertanyaannya. Setelah itu baru sampaikan jawaban yang sudah ditulis. Pertanyaannya apa? Disebutkan baik-baik saja. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Terus, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. nah kasih tepuk tangan ya. Silakan duduk. Yang mana itu? Ya, kelompok yang lain. Nah, kelompok sudah selesai. Ya, yang sudah. Nah, silakan depan. Nah, silakan baca bersama. Nah, kasih tepuk tangan ya temannya ya. Nah, kelompok yang belum. Nah, lagi dua kelompok.
Menyebutkan makna yang terkandung pada masing-masing simbol Pancasila. Bintang, bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Rantai, bahwa sesama manusia harus saling mencintai dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Pohon beringin, bahwa kita harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Kepala banteng, bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah. Hati dan kapas, bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih tepuk tangan ya, kelompok. Silakan. Ya, kelompoknya jangan. Dan anak kelompok yang sudah saya silakan ya KPD-nya di satu ya. Keduanya.
dan jelaskannya. Nah, pokoknya dalam nah. Nah, silakan ke depan. Semuanya ya. Nah, silakan ke depan. Nah, silakan ke depan semuanya. Anda saja yang membaca. Silakan kelompoknya ke depan. Silakan baca. Menyebutkan nama yang terkait pada baik-baik Pancasila. Sila pertama, nilainya sila kedua, tanpa membedakan berdasarkan kenamaan atau berkenan. Sila ketiga, kebebasan untuk sila keempat, Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok bergerak. Saya negarakan anak-anak sudah menjawab langsung mengisi LKPD dari sesuai dengan pertanyaan yang sudah dijawab ya. Nah, untuk LKPD-nya nanti akan Pak periksa di depan. Nah ya. Nah, ada pertanyaan mengenai arti dan makna dari Pancasila. Ada? Nah, berarti Pak simpulkan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak. Nah, yang pertama arti. Arti berarti anak mampu menyebutkan baik simbol, baik maupun makna yang terdapat pada Pancasila. Nah, sekarang Pak kasih tes asesmen ya. Nah, untuk sekarang anak-anak menjawabnya tidak boleh kerjasama. Nah, jawabnya sendiri. Ya. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang Pak kasih perhatikan asesmen ya.
Oke, langsung. Nah, yang pertama silakan isi dulu nama anak ya. Setelah itu isi nomor absen. Setelah itu isi tanggal ya. Sekarang tanggal. Ya.
sudah sudah. Kalau udah terlanjur sampai 10 akan ada dari kalau udah terlanjur dari ini Sudah. Yang sedang kumpul. Mudah-mudah ya. Saya anak gampang-gampang soalnya ya. Nah, walaupun gampang-gampang soalnya, kalau tidak anak memperhatikan, tidak jawabnya akan susah ya. Sudah semuanya ya. Saya anak-anak untuk asesmennya atau tes akan Pak periksa di rumah ya. Saya untuk asesmen tesnya akan Pak periksa di rumah. Saya ada pertanyaan mengenai pembelajaran Pancasila. Pancasila. Baik, kalau tidak, nah untuk pelajaran berikutnya yang dipelajari yaitu yang pertama makna Pancasila sebagai dasar negara. Ingat materi berikutnya atau minggu berikutnya yaitu apa? Pelajari makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah ya, nah semangat. Nah, tadi anak juga ada yang bertanya. Nah, untuk yang bertanya dan juga yang mau menjawab, nah nanti akan Pak kasih reward ya. Kalau kasih hadiah, ya. Sebagai partisipasi anak ikut semangat berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, nanti akan Pak kasih reward. Oke, anak-anak silakan semuanya berdiri. Untuk menutup pembelajaran hari ini, nah, anak-anak tadi kan sudah belajar ya. Nah, sekarang menunjukkan speaking ya supaya pikiran atau pikiran menjadi segar kembali. Nah, anak silakan ikuti gerakannya sebisa mungkin ya. Nah, silakan ikuti gerakannya sebisa mungkin. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya ya.
Nah, silakan duduk. Nah, semua ya. Saya kasih tepuk tangan. Nah, karena sudah waktu istirahat. Masih ingat pelajaran besok? Nah, silakan dipelajari. Nah ya, di rumah. Nah, karena sudah waktunya istirahat. Nah, sebelum istirahat, tadi ada pembukaan awal doa. Sekarang ada penutup dari awal. Nah, silakan ketua kelas ke depan. Pada asana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan duduk dulu ya. Nah, anak-anak, sebelum istirahat, nah ya, tadi anak-anak sudah mempelajari yaitu mengenai arti dan makna Pancasila. Nah ya, nah ingat anak-anak untuk apa namanya itu, anak-anak dalam menyebutkan tentu saja serta menjelaskan yaitu arti dari makna Pancasila. Nah ya, masih ingat? Yaitu yang pertama. Yang pertama, simbolnya bintang. Dan yang kedua, partai. Dan yang ketiga, pemimpin. Nah, yang keempat, benteng. Dan yang kelima, apa? Nah, sekarang itu. Ya? Nah, sekarang baik-baiknya. Tuhan yang Maha Esa. Ya? Persatuan Indonesia. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu bunyi dari bait-bait Pancasila. Nah, sekarang makna yang terkandung baik dari sila pertama sampai sila kelima. Apa evaluasi kembali ya supaya anak lebih ingat. Nah, yang pertama, ketuhanan. Nah, yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadilan sosial. Nah, tentu saja yang pertama, makna yang terkandung. Siapa bisa memberikan contoh makna yang terkandung? Makna yang terkandung pada sila pertama apa? Sesuai dengan jawaban yang tadi yang membuat, yaitu ketuhanan. Contohnya apa? Bekerja sama dengan pihak sama lain agar terjadi kerukunan dan toleransi yang baik. Iya, kasih tepuk tangan ya. Dan sekarang makna yang kedua, kemanusiaan. Contohnya, Saling tolong menolong. ya, saling tolong menolong atas sesama manusia. Yang ketiga, makna yang terkandung pada sila ketiga. Contohnya, kita bisa memberikan contoh. Menghormati dan menghargai teman. Iya, bisa ya. Menghormati dan menghargai teman ya, untuk memperkuat persatuan. Nah, sekarang kita tempat contohnya, siapa bisa memberikan? Yang lain ada? Ya. Menghargai dan melaksanakan keputusan bersama. Oke. Menghargai dan melaksanakan keputusan bersama. Berarti anak-anak dalam musyawarah harus saling toleransi. Ya, ya.
artinya menghargai semua pendapat atau keputusan yang sudah dilaksanakan untuk mencapai mufakat. Nah sekarang sila kelima, contohnya Melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak Sebagai siswa. sebagai siswa. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nah, tentu saja warga negara Indonesia ya atau manusia, ya. Tentu saja harus mendapatkan keadilan yang sama. Nah ya, sama antar masyarakat Indonesia. Nah, contohnya mendapatkan pendidikan. Karena mendapatkan pendidikan apa enggak? Bebas apa enggak? Tidak ada yang melarang itu ya. Nah, baik. Nah, contohnya mendapatkan fasilitas kesehatan ya. Diperbolehkan apa enggak? Diperbolehkan ya. Nah, itu apa lagi contohnya? Dan mendapatkan penghasilan yang berarti masyarakat bekerja, ya, harus mendapatkan penghasilan yang sudah ada undang-undang pemerintah pusat yang mengatur sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Tentu saja yang memiliki usaha tidak boleh seundang-undang memberikan upah kepada pekerjanya. Nah ya, nah berarti Anda sudah paham yaitu yang pertama Pancasila, artinya rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah itu Pancasila benar atau ideologi bangsa Indonesia. Nah ya, nah setelah itu ada lagi? Dan kasih tepuk tangan. Nah, sebelum anak-anak istirahat, ingat anak-anak istirahat dengan disiplin. Tidak boleh anak-anak lari-larian. Ya. Nah, silakan istirahat, tidur atau jajan itu setelah jajan. Silakan makan dengan tidak boleh lari-larian. Demi keselamatan kita. Nah, untuk yang pertama dari bangku timur, silakan keluar. Silakan keluar. Dan disapu.